Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam penyuluhan Indonesia. Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di Zoom meeting pagi hari ini. Ini sudah mencapai 8.000 lebih ya teman-teman udah bisa berpartisipasi pada acara ini sebagai bentuk konsolidasi penyuluhan Indonesia ya. Biasa kita laksanakan setiap pagi untuk apel pagi dan saling tukar menukar pengalaman dan informasi sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan lebih optimal lagi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa hari ini tinggal 24 jam lagi. Bukan beberapa hari lagi, 24 jam lagi, tanggal 1 Januari, Ya, Bapak. kita akan bisa bergabung bersama-sama ya. Puji syukur ya, tidak terasa juga tahun 2025 akhirnya berlalu juga. Bapak Ibu sekalian, kurang lebih dari sebanyak 38.000 penyuluh ya nanti akan bisa bergabung dengan Kementerian Pertanian. Itu yang kami harapkan dan semua mengharapkan betul, termasuk Bapak Menteri Pertanian, sangat mengharapkan seluruh penyuluh pertanian Indonesia bisa bergabung dengan kementerian dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Bapak Menteri Pertanian selalu dalam setiap acara mengatakan bahwa penyuluh pertanian Indonesia adalah garda terdepan yang dapat diandalkan untuk mendukung dan mencapai program swasembada pangan, ya Bapak Ibu sekalian. Itu jelas dinyatakan oleh beliau. Itu Bapak Ibu sekalian, seluruh penyuluh ini harus mempunyai semangat yang sama ya untuk melakukan semua hal-hal terkait dengan program dan kegiatan pertanian ini, mau itu OPLA, Brigade Pangan, LTT dan lain sebagainya, itu harus kita dukung secara optimal. Itu Bapak Ibu sekalian, mulai besok Bapak Ibu sekalian sudah bergabung dengan Kementerian Pertanian. Ada beberapa catatan yang perlu kita simak. Yang pertama adalah bahwa besok itu ada kita berupaya dari tim pusat ya, pusat penyuluhan dan semua insan badan SDM telah berupaya untuk mempersiapkan gaji Bapak Ibu sekalian ya, karena itu adalah risiko yang yang harus kita hadapi. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian tidak telat menerima gaji. Meskipun demikian, karena memang penerimaan data itu ada yang kami melihat ada batch 1, batch 2, batch 3, bahkan ada yang batch 4 nanti, dan ini baru kami terima batch 3 baru beberapa minggu yang lalu. Tentunya ini tidak bisa kami segera langsung proses dan kemungkinan ya Bapak Ibu sekalian, kami beritahukan tidak seluruhnya 100% bisa menerima gaji pada tanggal 1 Januari. Untuk itu kami atas nama instansi ya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Bapak Ibu sekalian tidak bisa menerima gaji pada tanggal 1 Januari secara keseluruhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kami menjamin mulai gajian tanggal 1 gaji pada tanggal 1 Januari, dan itu kita akan lakukan terus bertahap ya. Dan mudah-mudahan bulan Januari 2026 itu semuanya bisa kita dapat selesaikan. Untuk itu saya Kapusluh mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena memang kami sudah berusaha betul ya, teman-teman semua setiap hari itu terus menyelesaikan rekening, menyelesaikan data-data yang yang masih kurang
lengkap dan lain sebagainya. Itu saya mohon maaf pada kesempatan kali ini karena pada tanggal 1 Januari 2026 tidak bisa 100%. Ya, tidak bisa 100% semuanya 38 ribunya langsung menerima gaji. Tapi kami akan terus mencoba, mudah-mudahan di bulan Januari 2026 semuanya sudah bisa menerima gaji, meskipun mungkin tidak tanggal 1, mungkin saja tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 ya. Kami akan berupaya terus ya. Demikian. Untuk itu kami mohon bersabar semuanya, tidak tidak hingar-bingar begitu ya, tidak ada yang protes, tidak ada yang lain sebagainya seperti itu. Dan saya yakin bahwa penyuluh Indonesia adalah insan yang punya etika, punya semangat yang sama, kompak ya. Itu saya di awal mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tidak lama lagi tanggal 7 Januari, Bapak Ibu sekalian, kita akan mencanangkan swasembada pangan, yaitu rencana kita tanggal 7 Januari 2026 kita akan bersama-sama dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, dengan Bapak Menteri Pertanian, ini akan mencanangkan swasembada pangan Indonesia ya. Dan itu bertempat di Ngawi, Jawa Timur. Untuk itu kita semuanya saya harapkan semua bisa berpartisipasi. Kita harus menjadi bagian swasembada pangan Indonesia. Kita harus menjadi bagian momentum itu. Ya, karena apa? Karena kalian sebagai garda terdepan untuk merebut apa namanya program swasembada pangan Indonesia ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian saya harapkan Bapak Ibu sekalian nanti bisa menyempatkan diri melakukan koordinasi di daerah masing-masing untuk bisa mengumpulkan para petani ya, para petani Gapoktan, Poktan apa namanya brigade pangan yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian untuk berkumpul di satu tempat, satu titik, dan kita akan menyaksikan bersama-sama di layar TV melalui Zoom ya untuk pencanangan swasembada pangan Indonesia. Dan kami nanti akan menunjuk semuanya untuk punya kesempatan yang sama untuk apa namanya bertiktokan gitu ya dengan Bapak Presiden atau dengan Bapak Menteri Pertanian apabila beliau berkenan untuk melakukan telewicara ya dengan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu Bapak Ibu sekalian tolong siapkan rompinya ya, terus hadirkan para petani Poktan Gapoktan ya, tolong diajak di satu titik tempat, bisa itu di BPP setempat, bisa di dinas, bisa di saung-saung, bisa di tempat-tempat pertemuan dan lain sebagainya ya. Syukur-syukur itu di dekat sawah sehingga itu betul-betul natural ya untuk apa namanya itu sebuah pertemuan teman-teman di lapangan ya. Dan teman-teman penyuluh tolong ini mendampingi semuanya ya, mendampingi apa namanya para petani dan aparat setempat ya, misalkan Babinsa juga bisa diajak di sana. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya nanti mungkin setelah acara ini ada sosialisasi ya, tolong semuanya hadir juga para Kelsey, Katimker ya calon-calonnya ini ya. Tolong karena ini sangat sangat penting hari ini karena sosialisasi terkait dengan absen, terkait dengan SKP ini sangat penting dan harus segera disosialisasikan di lapangan. Demikian Bapak Ibu sekalian, tetap semangat ya dan jaga kekompakan kita. Nah, tolong bersabar ya, terus melakukan inovasi-inovasi terbaik untuk pertanian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Tetap semangat. Luar biasa, terima kasih Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian. Beberapa arahan penting yang memang Pak Kapus sampaikan buat kita semua. Jadi catatan-catatan yang nantinya akan menjadi perhatian kita. Yang pertama barangkali terkait dengan swasembada pangan ini betul-betul harus dikawal oleh Bapak Ibu penyuluh di seluruh Indonesia. Kemudian yang terkait dengan swasembada pangan juga tadi Bapak Kapus sudah menyampaikan bahwa nantinya pada tanggal 7 Januari 2026 nanti akan dilakukan pencanangan swasembada pangan di Ngawi ya. Sehingga barangkali ini menjadi catatan kita bersama Bapak Ibu penyuluh, Bapak Ibu yang ada di lapangan, tolonglah diajak seluruh stakeholder kita di lapangan, ada petani kita, ada poktan kita, ada gapoktan kita, dan
kami harapkan ini jadi momentum pertama buat Bapak Ibu penyuluh untuk bagaimana bisa menggerakkan semuanya. Baik itu di kantor BPP, baik itu di saung-saung, baik itu dimanapun di lapangan. Kami harapkan agar supaya ini menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu penyuluh. Yang kedua tentunya pada tanggal 1 Januari 2026 Bapak Ibu tentunya akan sudah menjadi pegawai Kementerian Pertanian dan sudah mendapatkan gaji. Tadi yang Bapak Kapus sampaikan memang kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi kendala. Kami mohon supaya tidak perlu kita ributkan. Bapak Ibu penyuluh santai saja. Karena di bulan Januari tentunya Bapak Ibu juga yang terlambat masuk gaji pada tanggal 1 Januari tentunya nanti akan bertahap di bulan Januari itu juga. Sehingga barangkali kami mohon supaya Bapak Ibu penyuluh jangan riuh di lapangan, jangan sampai ada hal-hal kecil sehingga membuat nama baik Pusat Penyuluhan Pertanian, nama baik Kementerian Pertanian itu akan menjadi jelek di mata masyarakat. Itu beberapa poin yang tadi saya disampaikan oleh Bapak Kapuski. Barangkali Pak Acep mungkin dipersilakan Pak Acep. Oke, baik. Terima kasih Pak Latu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang kami hormati Bapak Ibu Kapoksi ya, Lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, Katimker Lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, eh, KTU sama semua penyuluh seluruh Indonesia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayahnya kita bisa jumpa gini ya, dan ini mungkin eh, tanggal terakhir di tahun 2025 dan besok mudah-mudahan kita sudah memasuki tahun 2026 dan secara utuh ya teman-teman sudah menjadi bagian dari Kementerian Pertanian, dan ini sebenarnya adalah sebuah tantangan dan anugerah gitu ya, dan juga memang menjadi challenge juga bagi kita semua untuk membuktikan bahwa eh, peralihan penyuluh ke pusat ini memang berdampak kepada swasembada pangan berkelanjutan. Mungkin itu, mohon izin Pak Kapus. Yang pertama adalah kami informasikan teman-teman ya, tadi malam kami sampai jam 2 juga eh, bersama dengan tim keuangan untuk bagaimana terkait gaji teman-teman ini bisa akselerasi tanggal 1 ya. Tetapi memang ada beberapa kendala karena dengan variasinya data yang memang disajikan kepada kita sehingga ini sampai tadi malam belum eh, 100% ya untuk tanggal satunya. Tetapi memang teman-teman ini kami berusaha lagi hari ini juga untuk bisa menyelesaikan bagaimana administrasi terkait dengan gaji ini bisa sesuai dengan harapan kita ya, bisa awal bulan ini, awal bulan depan ini bisa selesai. Meskipun Bapak Ibu, teman-teman semua, mungkin pada bulan Januari ini tidak bisa rata semua. Mungkin yang sudah disampaikan Pak Kapus, mungkin ada yang tanggal 1, ada yang tanggal 2, 3, 4. Ya mudah-mudahan sih sebenarnya kalau kami selalu menyampaikan mudah-mudahan tidak sampai lebih dari tanggal 10 gitu ya. Ini kami koordinasikan dengan tim keuangan agar segera diakselerasi, terutama yang BES 3 nggak mungkin tanggal 1 ya, karena memang surat pengumumannya baru keluar tanggal 20. Jadi sekali lagi mohon teman-teman nanti jangan gaduh dulu ya, dan insya Allah mungkin nanti pada saat ini juga kami akan mengundang Zoom koordinator provinsi nanti mungkin sore ya, nanti dengan Pak Kapus terkait dengan bagaimana kita antisipasi terkait dengan variasinya eh, penerimaan gaji yang tidak merata ya. Yang kedua juga nanti bagaimana mekanismenya apabila kok gaji saya kecil gitu daripada sebelumnya. Nah ini jangan, nggak usah takut, nggak usah rame dulu Bapak Ibu ya. Nanti silahkan disampaikan saja. Nanti kami akan menyampaikan bagaimana mekanismenya. Nanti kami koordinasi dengan tim keuangan ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah rame, nggak usah gaduh. Kok gaji saya kecil gitu. Nah ini bukan berarti itu yang diterima, tetapi nanti Bapak Ibu mungkin ketika mengisi data kemarin salah memasukkan data sehingga berimplikasi kepada eh, nominal gaji yang diterima gitu ya. Itu Bapak Ibu ya yang terkait dengan gaji, dan sampaikan buka badan ini kolaborasi dengan tim semua baik Pusda, Pusluh, Pusdik, Puslat, Sekretariat, dan saya ngikutin betul
sudah 2 minggu lebih ini mulai dari pagi sampai jam 12 malam, akan sampai jam 2, jam 3 dini hari. Ini teman-teman baru pulang, terus paginya balik lagi ya untuk mengurusi terkait dengan penggajian teman-teman. Jadi memang kalau seandainya teman-teman, terutama koordinator provinsi dikejar, terus teman-teman dihubungi, ini sebenarnya salah satu upaya kita agar penyuluh ini bisa selesai hal terutama penggajian. Dan mudah-mudahan untuk Tukin tidak ada kendala ya teman-teman, karena memang penginputannya nanti mudah-mudahan ini satu sistem ya, dan nanti tinggal Sekretariat Jenderal yang akan menarik datanya. Yang kedua, teman-teman, inilah sebenarnya tantangan kita di tahun 2026 dan seterusnya ketika teman-teman memang sepenuhnya sudah di Kementerian Pertanian. Apa yang menjadi challenge kita adalah bahwa kita harus membuktikan bahwa dengan beralihnya atau bergabungnya teman-teman di Kementerian Pertanian, ini swasembada pangan akan berhasil secara berkelanjutan. Dan Pak Menteri sudah menyampaikan tidak hanya swasembada pangan, tetapi bagaimana swasembada pangan swasembada komoditas yang lain ini bisa tercapai. Bahkan sampai hilirisasi di sektor pertanian. Ini menjadi prioritas utama program utama Kementan dan itu adalah yang akan dikawal oleh teman-teman para penyuluh. Jadi insya Allah nanti kami sudah juga membuka akses, sudah memberikan edukasi kepada semua koordinator provinsi, semua penyuluh. Nanti yang belum memiliki akses ke e-Puslu ini bisa dikoordinasikan oleh eh, penyuluh provinsi. Sementara masih terdaftarnya di e-Puslu Bapak Ibu ya. Nah nanti ke depan akan coba kita integrasikan satu datanya di Simlutan. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan mengisi atau melengkapi data di Simlutan dan nanti aksesnya akan diberikan. Jadi nanti akses ke e-Puslu mudah-mudahan ini sama dengan akses ke Simlutan. Dan ke depan memang admin yang di lapangan atau admin yang di BPP ini sudah kita reduksi. Mungkin kemungkinan nanti bukan admin BPP ya, tetapi koordinator BPP yang tugasnya untuk mengevaluasi, memberikan akses penilaian atau memberikan approval kepada para penyuluh ketika diberikan tugas oleh Kementerian Pertanian. Lalu jadi itu Bapak Ibu ya, jadi ayo kita buktikan bahwa kita dengan masuknya teman-teman penyuluh ke Kementan ini swasembada pangan berhasil. Dan salah satunya adalah tanggal 7 Januari 2026 ini kita akan melakukan syukuran terkait dengan keberhasilan swasembada pangan. Karena memang beberapa data baik BPS maupun data yang lain ini sudah diakui Kementerian Pertanian adalah sudah swasembada pangan ya. Nah, ini Pak Menteri akan mengundang Pak Presiden untuk melakukan syukuran bagaimana swasembada pangan ini berhasil. Nah, ini tugas kita teman-teman. Ditargetkan kemarin kita berharap 3,5 juta ini mengikuti syukuran ini dan ini adalah menjadi certifikat bahwa kita bisa tidak gitu. Tadi yang disampaikan Bu Pebi dan teman-teman tidak harus tergantung kepada kami di pemerintah gitu ya. Jadi bisa saja melakukan swadaya maupun yang lainnya gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah terkait laporan luas tambah tanam, panen maupun yang lainnya di e-Puslu, Bapak teman-teman, ini trafficnya memang kemarin agak kredit karena memang kami juga beberapa menarik data dan juga memang terutama yang LCS ini lumayan menguras cloud-nya ya atau menguras storage dari sistem. Tetapi kami mencoba bagaimana bisa eh, optimal ya. Jadi teman-teman bisa melaporkan data juga di e-Puslu. Jadi alhamdulillah kemarin mungkin di Papua ya yang agak masih kecil, tetapi teman-teman mohon intinya adalah esensinya adalah melakukan pengawalan pendampingan lalu melaporkan di e-Puslu. Nah ini kami berharap sebenarnya data di e-Puslu sama data di eh, Direktorat Tanaman Pangan ini atau di direktorat yang lain ini harusnya sama karena sumbernya adalah dari teman-teman penyuluh. Dan teman-teman penyuluh data juga bisa digunakan sebagai based on di dalam melakukan pengawalan pendampingan. Artinya teman-teman melakukan pengawalan pendampingan dari aspek bahwa ini kok kenapa LTT-nya rendah, kenapa olah lahannya masih rendah, kenapa panennya rendah. Nah ini diidentifikasi agar teman-teman bisa melakukan pengawalan dan pendampingan secara optimal. Lalu berikutnya adalah para penyuluh juga nanti eh, selain di LTT juga di Brigade Pangan ya, mohon tetap dikawal. Nanti mungkin disampaikan oleh tim Bulina
bagaimana teman-teman berkontribusi di dalam pendamping Brigade Pangan. Dan insya Allah mungkin mulai Januari terkait dengan CSR ini sudah masuk di Epusluh ya teman-teman. Untuk saat ini sebenarnya toolsnya sudah ada, tetapi memang kami lock dulu karena memang dasar base datanya belum ada ya, sehingga nanti mungkin mulai 1 Januari ini bisa diakseler atau dilaporkan oleh teman-teman. Mungkin itu Bapak Ibu yang berikutnya juga saya titip untuk tetap semangat dalam melakukan pemberdayaan petani. Lalu berikutnya adalah menumbuh kembangkan kelembagaan petani agar sesuai dengan fungsinya. Jadi fungsi kelompok tani, gapok tani itu sebagai wahana belajar, wahana kerjasama, dan wahana unit produksi pertanian. Jadi mohon bisa dibangun bahwa kelompok tani ini tidak hanya, saya tidak ingin mendengar sebenarnya lebih banyak fokusnya ke bantuan. Tetapi kelompok ini sebenarnya digunakan sebagai wahana belajar bersama antara sesama petani, kerjasama antara sesama petani, dan juga sebagai unit produksi karena memang ini untuk menghasilkan produk yang akan meningkatkan kesejahteraan para petani. Itu ya Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya kita ingin menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani. Nah ini salah satunya adalah sebenarnya ingin melihat bagaimana eh, kelembagaan ekonomi ini bisa memberikan dampak ekonomi bagi para petani. Dan kami sebenarnya ingin membuat profil ya, nanti ada profil petani, ada profil kelompok tani, kelembagaan petani, yang itu akan kami buat profil sehingga ini bisa kami informasikan ke publik bahwa kita memiliki banyak sekali petani dan kelompok gapoktan yang sukses. Nah ini yang akan kami harapkan sebenarnya menjadi media promosi kami kepada halayak bahwa ini ada profil-profil yang sebenarnya batas menyampaikan profil gapoktan yang memiliki apa ya keberhasilan di dalam 400.000 poktan ini bisa sukses sehingga bisa menggerakkan ekonomi petani. Lalu ada 64.000 gapoktan, ini juga sama bisa menggerakkan petani agar menjadi lebih baik dan usahanya berhasil. Mungkin itu Pak Latu dari saya. Mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih, tetap semangat. NKRI harga mati, swasembada pangan berkelanjutan ini harus terwujud, dan kesejahteraan petani ini adalah menjadi tanggung jawab kita bagaimana proses pengolahan pendampingan yang kita lakukan. Tolong sampaikan salam kepada petani, Poktan Gapoktan. Terima kasih atas atensi dan kontribusi para petani, karena berkat mereka lah sebenarnya kita bisa sejauh ini mencapai swasembada pangan. Dan sudah pasti para penyuluh lah yang menjadi lokomotif penggerak sektor pertanian di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih buat Pak Acep, banyak hal yang sudah disampaikan. Barangkali Bapak Ibu penyuluh yang baru mengenal Pak Acep, beliau adalah KLC kelembagaan dan pemberdayaan petani Bapak Ibu. Jadi ini beliau jangan sampai nanti ada teman-teman penyuluh Pak Acep keluar kelihatan terus, barangkali beliau adalah KLC kelembagaan dan pemberdayaan petani Bapak Ibu. Jadi ada beberapa poin penting yang sudah disampaikan oleh Pak Acep. Yang sangat penting itu adalah di tahun 2026 kami berharap agar supaya para penyuluh terus bekerja untuk bisa mensukseskan swasembada pangan. Bukan hanya di tahun 2025, 2026 saja, tapi seterusnya. Karena Bapak Ibu sudah menjadi keluarga besar Kementerian Pertanian. Sehingga beberapa hal yang akan menjadi kendala-kendala di lapangan barangkali bisa nanti konsultasi dengan Pak Acep dan Pusat Penyuluhan Pertanian. Kemudian yang kedua, barangkali beberapa poin yang sudah disampaikan Pak Acep tidak kalah penting bahwa laporan terkait dengan LTT, Brigade Pangan, dan lain-lain sebagainya, ini barangkali juga kelihatan di tanggal 1 sampai 15 itu kelihatan di bawah 50% Bapak Ibu. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian Bapak Ibu penyuluh sehingga setiap bulan itu kalau bisa hijau semua Bapak Ibu. Jadi jangan sampai merah. Kalau merah nanti pasti ditelepon terus oleh teman-teman penyuluh yang ada di pusat. Jadi barangkali Bapak Ibu itu poin yang kedua. Kemudian tidak kalah penting juga bagaimana Bapak Ibu para penyuluh kita di lapangan udah tahu kondisi lapangan masing-masing, juga harus bisa menumbuh kembangkan kelembagaan ekonomi petani. Ini menjadi rohnya Bapak Ibu. Jadi selain
tugas-tugas kita untuk bagaimana kita mensukseskan swasembada pangan, tidak kalah penting juga untuk bagaimana kita menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani, ada Poktan, ada Gapoktan, ada kelembagaan ekonomi petani dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kemudian yang berikut barangkali penegasan juga dari Pak Aceh bahwa besok tanggal 1 tentunya ini sudah disampaikan oleh Pak Kapus tadi, Bapak Ibu sudah mendapatkan gaji ya. Gaji juga ini nanti ada yang memang seperti yang tadi Pak Kapus sampaikan. Jadi kalau bisa Bapak Ibu penyuluh saya ingatkan lagi jangan bikin gaduh atau ribuh di lapangan ya. Jangan sampai nanti menjadi presiden buruk buat kita semua. Baik Bapak Ibu, tapi ini tentunya akan diproses dan pada bulan Januari tentunya semua penyuluh akan mendapatkan gaji. Baik Bapak Ibu, dan sekali lagi terima kasih Pak Acep atas arahan-arahan dan beberapa poin yang disampaikan. Barangkali kita lanjut lagi ke Ibu Lina selaku KLC Kelembagaan dan Ketenagaan. Barangkali bisa memberikan beberapa hal penting yang terkait dengan tugas KLC Kelembagaan dan Ketenagaan kepada para penyuluh kita di lapangan. Baik, atau dalam hal ini mungkin Ibu Tari. Monggo Ibu Tari dipersilakan Bu. Baik, terima kasih Pak Latu. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang kami hormati KLC, Katimker, KTU di Pusat Penyuluhan Pertanian. Yang kami sayangi dan selalu kami banggakan adalah seluruh penyuluh pertanian seluruh Indonesia. Dari kami, dari Foksi Kelembagaan dan Ketenagaan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, Bapak dan Ibu, ini rapat kemarin siang dari Biro SDMA disampaikan bahwa masih ada kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan usulan pengalihannya, yaitu bagi Bapak dan Ibu yang memang sudah memegang SK penyuluhnya, baik itu SK pengalihan dari struktural, kemudian SK pengaktifan kembali, kemudian sudah muncul SK penyuluhnya. Silakan Bapak dan Ibu hari ini ditunggu sampai jam 12 usulannya melalui BKSDM maupun BKD untuk diusulkan kepada PJ Pengalihan Provinsi yang ada di Biro ESDMA ya. Di mana kemarin kita sudah sampaikan bahwa beberapa PJ pengalihan di OSDMA, ini Bapak dan Ibu ya, kami share kembali. Silakan nanti dilihat per provinsi. Jadi silakan Bapak dan Ibu menghubungi PJ pengalihannya masing-masing Bapak dan Ibu terkait dengan nanti usulan Bapak dan Ibu yang ingin melakukan pengalihan terhadap penyuluhnya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu terkait dengan ini sudah akhir tahun ya Bapak dan Ibu, 31 Desember, nanti di tanggal 1 Januari 2026 Bapak dan Ibu sudah bergabung di Kementerian Pertanian. Selamat tahun baru dan selamat bergabung ke Kementerian Pertanian di tahun baru nanti. Bapak dan Ibu kami sampaikan bahwa untuk penugasan Bapak dan Ibu tentu saja diperlukan pemetaan Wilbin atau WKPP. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan berkali-kali, Bapak dan Ibu, untuk pemetaan Wilbin atau WKPP, kami masih meminta SK dari dinas, Bapak dan Ibu. Silakan lakukan koordinasi dengan dinas, kemudian minta dinas untuk menetapkan Bapak dan Ibu berdasarkan WKPP atau Wilbinnya, sehingga nanti di tanggal 1 Januari Bapak dan Ibu sudah melaksanakan tugasnya di WKPP atau di Wilbin tersebut. Kemudian yang ketiga terkait dengan kami sampaikan Bapak dan Ibu karena bagaimanapun ini terkait dengan kehadiran dan kinerja Bapak dan Ibu selaku pegawai Kementerian Pertanian nantinya. Insya Allah nanti siang kami hanya mengundang KLC dan Katimker terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu untuk melakukan pembahasan terkait kinerja dan kehadiran. Tetapi
Setelah nanti selesai sosialisasi kami kepada Katimker maupun Kelsi, kami mohon Katimker dan Kelsi siang atau sorenya langsung menindaklanjutin kegiatan ini dengan mengundang seluruh penyuluh pertanian di provinsi atau di kabupatennya. Sehingga di tanggal 1 Januari 2026 kami mohon seluruh penyuluh pertanian sudah bisa mendengarkan bagaimana Bapak dan Ibu terkait dengan kinerja dan kehadirannya. Jangan sampai tidak tahu sama sekali. Karena Bapak dan Ibu untuk kinerja dan kehadiran ini adalah penilaian Bapak dan Ibu terkait dengan tukin Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu di kehadiran saja itu nanti istilahnya telat 0,01 menit, itu Bapak dan Ibu tukinya akan ada pemotongan 0,02%. Nah, jangan sampai hal ini tidak terinformasikan. Jadi nanti setelah kami melakukan sosialisasi kepada Kelsi, Katimker baik tingkat provinsi maupun kabupaten, kami mohon Kelsi Katimker di provinsi maupun kabupaten ini silakan bekerja sama dengan penyuluh pertanian Lilbin Pusat agar melakukan sosialisasi ke seluruh penyuluhnya. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan gaji Bapak dan Ibu. Seperti tadi yang disampaikan, memang saat ini kami masih membuat SPM ya terkait dengan gaji Bapak dan Ibu, dan ternyata data Bapak dan Ibu ini banyak sekali yang masih kekurangan. Kemarin sudah kami lakukan verifikasi, ada beberapa data yang memang harus kami minta kembali ke Bapak dan Ibu, dan terutama untuk teman-teman yang batch 3, di mana pengumumannya ini masih dari 23 Desember 2025, dan untuk rekeningnya ini memang masih kami tunggu ya Bapak dan Ibu. Mungkin nanti yang teman-teman batch 3 ini belum bisa menerima gajinya di tanggal 1 Januari. Tetapi bagaimanapun kami sedang berusaha agar seluruhnya bisa sesuai harapannya Bapak dan Ibu, paling tidak kalaupun tidak 1 Januari, tidak begitu telat sama sekali sampai nanti menyeberang bulan istilahnya. Kami mohon Bapak dan Ibu kerjasamanya, kita sama-sama menjadi keluarga besar, jadi segala kekurangan yang ada di kita terima dengan legowo. Jangan sampai kekurangan-kekurangan yang ada di kita bersama ini nanti memicu Bapak dan Ibu ketidakpuasan, istilahnya seperti itu. Tapi marilah kita berbesar hati untuk menerima segala kekurangan saudara-saudara kita, terutama teman-teman yang di pusat ya Bapak dan Ibu, karena bagaimanapun teman-teman yang di pusat ini sudah all in lah ya istilahnya ya untuk memindahkan Bapak dan Ibu terkait bagaimana dengan penggajiannya, bagaimana dengan administrasi kepegawaiannya, dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Latu. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tari atas penjelasannya. Jadi Bapak Ibu penyuluh, yang pertama bagi teman-teman penyuluh yang beralih ke struktural maupun sudah pernah menjadi penyuluh, hari ini terakhir untuk bisa mengajukan peralihannya Bapak Ibu. Jadi kami mohon Bapak Ibu yang pernah jadi penyuluh kemudian beralih di struktural, dipersilakan untuk bisa melakukan pengurusannya untuk beralih menjadi penyuluh pertanian. Itu yang pertama yang sudah disampaikan oleh Ibu Tari tadi. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting Bapak Ibu, kami mohon nanti KLC di provinsi supaya melakukan pemetaan wilayah binaannya berdasarkan SK yang sudah ada dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi ya maupun kabupaten kota. Kemudian tidak kalah penting lagi barangkali Bapak Ibu semuanya, kami mohon Bapak Ibu penyuluh mulai tanggal 1 Januari ya, dan seterusnya barangkali Bapak Ibu sudah bisa mengisi kinerjanya maupun kehadirannya Bapak Ibu. Sehingga barangkali tukin yang Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan tukin bisa secepatnya akan diterima oleh Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Tari atas beberapa poin penjelasan yang barangkali saya ulas kembali kepada Bapak Ibu penyuluh.
Dan yang terakhir Bapak Ibu barangkali kita akan mendengarkan kira-kira poin-poin penting lagi yang akan disampaikan oleh KTU Pusat Penyuluhan Pertanian Bapak Andre. Kami persilakan Bapak Andre. Baik, selamat pagi Pak Latu. Ya, Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kapuslu, Pak Acep, Bu Tari, Pak Latu dan teman-teman dan para penyuluh se-Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu. Eh, di hari terakhir di tanggal 31 Desember, semoga teman-teman sehat semua, masih bisa bersemangat untuk menyongsong tahun baru 2026 dan mudah-mudahan gajinya lancar semua. Ya Pak Latu. amin. Amin, amin. Ya Bapak Ibu, saya tadi udah banyak dari Pak Acep, sudah banyak sekali yang disampaikan, Pak Acep, Pak Butari juga udah banyak disampaikan. Mungkin nanti sore ada khusus nih Bapak Ibu tentang terkait kehadiran segala macam. Nanti mungkin KLC yang dan Katimker yang diundang, dan mungkin tadi ada pesan tuh Bu Tari, tolong direkam. Nanti Zoom-nya kalau ada Zoom tolong direkam, nanti dibagikan ke teman-teman penyuluh Pak Latu ya, supaya mungkin Ya, nanti siap. teman-teman penyuluh juga bisa melihat paparan dari Pak Kapus ataupun dari Bu Lina lah maksudnya, atau dari Biro, karena mungkin penyuluh juga pengen mau apa sih hasilnya gitu, saran dari itunya seperti itu. Nah dari saya paling gini, Bapak Ibu, paling kalau untuk pertama untuk yang batch 3 Bapak Ibu, batch 3 itu untuk yang lokasi BSI sudah jadi rekeningnya, yang batch 3 yang Aceh, NTB, Kalsel udah jadi semua. Yang tinggal PR-nya nih yang lokasinya Mandiri sama BRI. Tadi pagi saya sudah share di grup yang Mandiri, kekurangannya nama-nama yang belum mengisi GIFOM. Untuk yang BRI yang BRI sedang kami rekap, akan kami share juga yang mana yang belum mengisi batch 3. Nah, untuk batch 3 memang mungkin ya bukan mungkin sih, kemungkinan besar tidak 1 Januari, bisa saya pastikan tidak 1 Januari Bapak Ibu, karena rekening saja kan baru 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 mengisi kan, tapi kami pastikan paling telat mungkin di minggu kedua lah. Mudah-mudahan akhir minggu pertama bisa, tapi kalau paling telat untuk batch 3 di awal Senin minggu depannya lah, karena kan tahapannya sekilas ya Bapak Ibu ya, tahapannya tuh pada saat Ibu ngisi rekening itu kan harus dimasukkan ke Kemenq untuk validasi. Setelah selesai validasi, eh, baru valid, setelah SPM baru SP2D. Jadi memang tahapannya agak panjang, dan memang ini teman-teman di BPSDMP Bapak Ibu sudah berjuang berjuang sampai dengan, bahkan semalam pun sampai dini hari itu teman-teman keuangan kami sampai jam 1 jam 2 tiap hari masuk untuk memproses SPM dan SP2D. Jadi mohon tadi Pak Acep sampaikan, Pak Tari, mohon bersabar, jangan gaduh. Kalau ada apa-apa lapor ke Kementan, lapor ke BPSDMP maksudnya. Jangan ada telat atau kenapa lapor ke Pak Menteri atau apa, karena kita udah hampir, saya pribadi saya hampir 3 minggu masuk terus tiap hari, tidak pernah libur, tiap hari kita teman-teman ini, Pak Acep juga semua, Putari, Bulina semua masuk. Itu yang untuk batch 3. Kemudian untuk yang Bapak Ibu yang BRI, untuk yang BRI yang masih double-double nih saya sudah sampaikan lagi, double-double. Bagi teman-teman yang merasa nama dan nomor rekening yang berbeda, saya list itu kurang lebih se-Indonesia itu ada 360 nama. Nah, sebagian besar udah mengisi tuh, udah membuka rekening ulang. Sebagian besar saya cek di Google Spreadsheet. Nah, bagi yang Bapak Ibu merasa nama dengan rekening yang namanya berbeda, silakan ke BRI untuk membuka rekening dan laporkan nomor rekening yang baru dengan namanya ke Google Spreadsheet yang sudah saya share. Itu saya share ke teman-teman provinsi, koordinator, ke calon-calon ke KLC itu. Silakan jadi Bapak Ibu tanya ke kabupaten ataupun tanya ke provinsi mana linknya untuk mengupload nomor rekening yang baru dan namanya. Seperti itu. Mungkin nanti sore sekalian, tadi harusnya pagi ini Bapak Ibu, Pak Kabak Umum tadinya pagi ini mau digabung terkait cuti ya, terkait cuti dan terkait yang masalah kepegawaian, tetapi jam 8 ini berbarengan serah terima jabatan Kabak Umum dari yang lama, dari Pak Ridwan ke Pak Oki. Jadi beliau izin dulu, mungkin bisa mudah-mudahan mungkin sore ini bisa bergabung, bisa sekalian untuk mensosialisasikan masalah cuti dan sebagainya. Itu untuk yang terakhir mungkin kenaikan pangkat yang baru keluar KGB. Nanti kita prosesnya setelah itu ya Bapak Ibu ya, setelah Januari ya Bapak Ibu ya, di Januari
bila mana ada yang naik pangkat, kenaikan gaji berkala, ataupun ada yang kurang-kurang, kita akan sesuaikan di Januari. Tapi prinsipnya kita itu mengejar gimana caranya Bapak Ibu pokoknya gajian dulu. Eh, itu sama mungkin ada kasus gini Bapak Ibu, ada kasus nih yang kami temui gini kasus. Ini mungkin karena data Bapak Ibu yang kurang ya. Ini kasus contoh misalnya. Saya ini udah menikah dengan anak 2. Harusnya kan saya dapat tunjangan istri dan anak nih, istri dan anak 2. Tapi pada faktanya pada saat kami cek ke SID itu, Bapak itu ada yang beberapa teman-teman yang mungkin lupa ataupun tidak mengisi, sehingga karena udah mepet waktunya, kami isi bujang semua tuh, lajang semua yang kasusnya tidak mengisi istri ataupun anak. Ya otomatis memang konsekuensinya berkuranglah gajinya karena tidak masuk tunjangan istri dan anak. Tapi tenang Bapak Ibu, pada saat nanti Bapak Ibu menerima gaji, kita cek lagi. Bila mana ada yang memang merasa belum masuk, nanti di Januari akan kita sesuaikan gitu Pak Latu ya. Maksudnya Ya, hal-hal yang baik. kurang-kurang nanti akan kurang-kurang akan kita sesuaikan di Januari. Tapi mohon dengan hormat Bapak Ibu tidak usah ramai, yang penting prinsipnya gajian dulu masuk. Kalau ada kurang-kurang sedikit, kita akan selesaikan di Januari secara bertahap. Karena kita juga lagi ingin membuat sistem lah supaya database Bapak Ibu, data pegawai, data warga, SK itu bisa kita collect supaya kalau ada apa-apa kita tinggal membuka SK tersebut. Mungkin terakhir saya ucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu. Ada pantun sedikit. Makan ketan sama mantan. Weh, cakap. Minggu depan pindah ke Kementan. Ya, ilah, cakap. Pak Ridwan dengan aura kasih. Ya. Sekian dan kembali kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, sukses selalu. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi di tanggal 2 Januari. Kita ketemu apel pagi. Mudah-mudahan semua lancar-lancar. Kalaupun ada kurang-kurang, saya pribadi kami mohon maaf kalau ada kekurangan karena kita sudah bekerja keras, semua tim pusat penyuluhan, sebadan SDM, mohon maaf, sebadan SDM sudah sangat bekerja keras. Bapak Ibu tolong kami dimaklumi jika ada kesalahan. Mungkin itu Pak Ladut, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andre. Luar biasa, pantunnya cukup bagus. Ya, saya baru dengerin hari ini nih, kayaknya cukup bagus tuh. Tapi kenapa ngambil aura kasih ya? Iya, lagi rame Pak. Baik Bapak Ibu penyuluh, ini Mas Raja, Bapak Ibu penyuluh, terima kasih banyak buat Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andre itu cukup menjadi informasi buat Bapak Ibu, terutama yang terkait dengan BES 3 ya Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan BES 3 ini kami mohon Bapak Ibu bersabar, tentunya yang sudah disampaikan oleh Pak Andre tadi nanti tetap di bulan Januari akan diusahakan, diupayakan untuk bisa Bapak Ibu menerima gaji dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian barangkali yang kedua terkait dengan nomor rekening, ada beberapa hal yang tadi Pak Andre sampaikan, ada yang salah nama, mungkin ada salah huruf kecil aja. Kemudian ada nomor rekening, itu juga menjadi persoalan yang betul-betul selalu dijaga oleh Pak Andre, sehingga Bapak Ibu nantinya akan menerima gaji tepat pada tanggal 1. Dan tidak kalah penting Bapak Ibu penyuluh semua, teman-teman penyuluh yang ada di pusat KLC Katimker ini, 1 bulan terakhir ini mereka begadang terus, bekerja terus, tidak mengenal waktu istirahat, Sabtu Minggu pun mereka bekerja. Seperti yang tadi Pak Asep sampaikan, Pak Kapus sampaikan, kemudian Ibu Tari sampaikan, Ibu Febi juga sampaikan, sehingga betul-betul ini menjadi tugas dari teman-teman KLC dan Katimker yang ada di Pusat Penyuluhan Pertanian yang ada di seluruh Indonesia bisa mendapatkan gaji pada tanggal 1 Januari 2026. Kemudian yang berikut Bapak Ibu nanti yang terkait dengan cuti Bapak Ibu ya, cuti Bapak Ibu, kemudian mungkin naik pangkat dan lain sebagainya, ini nanti akan disampaikan oleh Kabak Umum Badan SDM, tapi kebetulan pagi hari ini beliau ada rapat ya Pak, ada serah terima jabatan ya Pak Andre ya. Namun barangkali Bapak Ibu nanti ini kan sambil berjalan saja, yang penting penekanan dari Pak Andre tadi, yang penting Bapak Ibu itu tanggal 1 sudah dapat gaji dulu. Kalau ada kekurangan pasti ada, karena mengurusi banyak penyuluh 38.000 pasti ada kekurangan ya Bapak Ibu ya, kita maklumi saja. Kemudian kami mohon Bapak Ibu sekali lagi seperti yang penekanan dari Pak Kapus, Pak Andre, Pak Acep, Ibu Febi, kemudian Ibu Tari, bahwa kalaupun ada masalah-masalah kecil di lapangan kami mohon dikomunikasikan dengan baik.
Kita ini udah menjadi satu rumah Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, saya nggak ngambil kesimpulan dari rapat kita pada apel kita pada pagi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.